Bagaimana ketika saya pertama kali masuk Bappenas dan saya coba menguji Krishna, saya coba zoom itu, bentuk bunyi besarnya adalah stunting, kalau masih ingat saya kasih contoh. Kemudian saya suruh zoom, zoom, zoom sampai yang namanya lokasi. Isinya adalah memperbaiki pagar puskesmas. Seperti itu. Demikian juga kemudian misalnya prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental. Saya bilang ini lucu juga ini, coba di zoom. Begitu di zoom sampai di paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Kelakuan para aparatur sipil negara, atau juga sering disebut sebagai para birokrat ini, mulai dari daerah sampai pusat, atau dari pusat sampai daerah itu sama saja. Dipenuhi dengan motif yang syarat dengan moral hazard. Jadi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan memikirkan bagaimana program yang dimaksudkan oleh pemerintah untuk membantu rakyat itu sukses, tapi yang penting bagaimana mereka sukses untuk memperkaya diri sendiri. Ini ada gium yang sering kita dengar, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Itu kelihatannya sudah menjadi satu kredo ya di mereka ini. Kalau ada program pemerintah, maka yang mereka pikirkan itu bagaimana mengakali anggarannya, bagaimana mereka memaksimalkan, bukan memaksimalkan program itu untuk kepentingan rakyat, tapi bagaimana memaksimalkan program itu untuk kepentingan memperkaya pundi-pundi mereka. Sehingga jangan kaget kalau anggarannya itu akan disunat di sana-sini, motifnya macam-macam, dipecah-pecah dalam berbagai program sampai ratusan program gitu ya. Dan ini mayoritas nggak ada kaitannya dengan program itu sendiri. Walhasil program utamanya sendiri itu tinggal kebagian anggaran yang sedikit. Ini bukan saya asal main tuduh tanpa bukti ya. Karena fakta ini diungkap sendiri oleh Ketua Bappenas Suharto Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dua pejabat tinggi yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah. Keduanya menyampaikan hal itu dalam acara launching modul sinkronisasi Krishna Renja dari Subung Sakti di Kementerian Keuangan hari ini Selasa 14 Maret 2023 di gedung Kementerian Keuangan. Ini modul sinkronisasi Krishna Renja ini dibuat oleh staf di Bappenas, sementara Sakti itu dibuat oleh Kementerian Keuangan. Nah, mereka coba sinkronisasi dua program ini. Dengan program tersebut diharapkan proses penganggaran sebuah program itu bisa lebih simpel dan efisien, nggak berbelit-belit, menghabiskan waktu dan anggaran. Karena disitulah peluangnya untuk penyimpangan itu tadi ya, di sistem yang berbelit-belit tadi itulah. Selain Suharto dan Sri Mulyani, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menpan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dalam sambutannya menceritakan betapa pentingnya sinkronisasi di antar kementerian dan lembaga ya. Namun dia juga mengeluhkan itu karena apa? Meskipun sudah ada aplikasi semacam ini, ada program tadi yang disebut Sakti tadi, dia kemudian mendapati bahwa ternyata banyak sekali masih program yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan, namun hanya ini berupa pengulangan dari program sebelumnya. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya sebagai copy paste saja ya, nggak mikir gitu ya. Pokoknya kemarin bikin program seperti itu ya sekarang diulang lagi bikin program seperti itu. Padahal sebenarnya situasinya sudah berubah, kebutuhan masyarakat juga sudah berubah. Kata sinkronisasi itu menjadi sebuah kata yang mewah dalam perencanaan dan penganggaran karenanya. Karena koordinasi yang lemah dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga integrasinya tidak terbentuk. Tentu ini akan berdampak
pada alokasi yang dianggarkan dan seakan-akan tidak mencerminkan prioritas yang dirumuskan dalam rencana pembangunan. Terbatasnya kapasitas dalam penyusunan anggaran, di mana seringkali anggaran yang diusulkan tidak terinci, tidak realistis, dan ini mencerminkan ketidaksiapan prioritas yang diuraikan dalam rencana anggaran pembangunan. Akibatnya seringkali anggaran itu didasarkan pada alokasi sebelumnya atau alokasi historis daripada kebutuhan prioritas aktual. Oh, kemarin yang lalu kan begini, yang lalu kan begini, begitu. Implikasi dari kurangnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dan kurangnya kapasitas penyusunan tentu sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan dan tentu saja menjadi tidak efisien dalam hal penggunaan sumber daya, peluangnya terlewatkan, dan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Saya kira saya juga pernah menyampaikan di sini tempo hari bagaimana ketika saya pertama kali masuk Bappenas dan saya coba menguji Krisna, saya coba zoom itu, bentuk bunyi besarnya adalah stunting, kalau masih ingat saya kasih contoh. Kemudian saya suruh zoom sampai yang namanya lokasi, isinya adalah memperbaiki pagar puskesmas, seperti itu. Demikian juga kemudian misalnya prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental. Saya bilang ini lucu juga ini, coba di zoom. Begitu di zoom sampai di paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga mungkin untuk lakukan sosialisasi. Cerita Suharso soal anggaran stunting yang digunakan untuk membangun pagar puskesmas itu dibenarkan oleh Sri Mulyani. Kemarin kami rapat nih Pak Luki dari Dirjen Perimbangan saya mengatakan stunting itu penting banget. Anda tahu berapa sub kegiatan stunting di pemerintah daerah? 283 sub kegiatan. 77 triliun. Paling tinggi nomor 2 adalah koordinasi. Anggarannya 240 miliar. Item yang betul-betul untuk bayi yang stunting yaitu memberikan makanan dari khas daerah hanya 34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Bappenas, ganti pagar di puskesmas masuk dalam kategori stunting. Nah, hal seperti ini adalah kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self-serving, yaitu hanya untuk sekedar tadi naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita. Gimana ya menurut Anda ya? Apa yang disampaikan oleh Kepala Bappenas dan Menko tadi, saya kira itu hanya sebagian kecil dari praktik birokrasi kita. Itu itu hanya beberapa contoh saja. Itu pasti banyak sekali, kan kita tahu program pemerintah itu ribuan. Ya, jadi pasti akan banyak sekali kasus-kasus semacam itu yang kalau anak sekarang nyebutnya mau ketawa tetapi dosa gitu. Tadi Bu Sri Mulyani menyatakan juga kita yang kadang-kadang bikin kita ketawa katanya. Ketawanya tuh ini ketawa kecut saya kira ya.
Kenapa? Karena ya ini nggak masuk akal ya. Cerita Soeharto dan Sri Mulyani itu makin menyadarkan kita memang ada yang salah urus dengan negara ini. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan jika ingin negara ini dikelola dengan baik, jika ingin anggaran yang diamanahkan oleh rakyat kepada pemerintah, kepada penguasa itu dikelola dengan baik. Karena sebenarnya kalau saya amati, persoalannya bukan soal aplikasinya, soal sistemnya, tapi mentalitas orangnya ya. Karena tadi bahkan dalam kasus program revolusi mental pun mental dari para pejabatnya juga tidak baik. Jadi tetap saja bahwa program revolusi mental itu juga dianggap sebagai sebuah proyek. Tapi tentu saja memang dengan sistem yang baik itu bisa setidaknya dikontrol, bisa dikurangi lah niat-niat jahat dari para birokrasi di pemerintahan itu. Tapi ngomong-ngomong pasti Anda ada pertanyaan ya, bagaimana ya caranya memperbaiki bangsa ini? Kalau ternyata dalam program revolusi mental itu saja ada problem mental di para pengelolanya, ini para birokratnya. Tadi disebutkan bahwa untuk revolusi mental anggarannya malah digunakan untuk membeli motor trail. Dan tadi Pak Soeharto bercanda, oh iya ya untuk penyuluhan mungkin diperlukan motor trail gitu. Semakin banyak kita tahu tentang negeri ini, kok saya pikir kita semakin ngeri ya. Saya jadi teringat ucapan seorang filsuf Romawi, Cicero ya, yang dia ini sangat terkenal nih, Pak. Dia menyatakan bahwa ikan itu membusuk mulai dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya kalau ikan itu tidak ingin membusuk ya ingin segera membusuk ya dipotong dulu kepalanya yang sudah mulai busuk gitu. Jadi kalau mungkin kalau dalam analogi negara demokrasi seperti kita ini, kalau negara ini mau baik, ya pilih seorang kepala negara yang baik gitu, bukan kepala negara yang busuk. Karena kalau kepala negaranya busuk ya sampai ekornya itu busuknya tinggal menunggu waktu. Tapi kalau dalam situasi kita itu sekarang kelihatannya membusuknya itu sampai di level bawah ya kalau menyimak pernyataan dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Soeharto Monoarfa tadi. Nah, bagaimana caranya ini supaya kalau kita ibaratkan ikan negara kita ini, negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini tidak membusuk ya. Saya kira kita punya mekanisme yang dinamakan demokrasi 5 tahunan sekali melalui pemilu ya. Dan dalam pemilu ini ya kalau Anda nggak mau bangsa ini betul-betul membusuk, bantu mereka ini yang dalam penilaian Anda itu merupakan orang baik untuk mengambil alih kekuasaan dan nantinya mereka kita tugaskan untuk memperbaiki negara ini. Saya kira itu yang paling mungkin kita lakukan ya. Ini saya kira itu adalah solusi jangka pendek. Tetapi kita tentu tidak boleh lelah untuk terus berpikir, untuk terus berupaya dan berikhtiar bagaimana memperbaiki bangsa kita ini. Kalau toh saya selalu menyatakan, kalau toh kita tidak punya, mungkin kita tidak punya waktu lagi, tidak punya kesempatan untuk menikmati negara yang baik, tetapi setidaknya hari ini kita mulai punya kita boleh bekerja, kita punya kontribusi untuk menyiapkan sebuah negara, sebuah environment yang baik untuk anak cucu kita. Ya, kalau kita, ya sudahlah, terima nasib saja seperti ini. Takdirnya memang begitu. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.